Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Dan yang telah memberikan dukungan melalui Saweria. Dalam video ini, kami akan menceritakan End of the Spider-Verse dalam komik Age of Spider-Verse volume 2 isu 2. Pada zaman dahulu kala di Universe 001, ada dua dewi bersaudara bernama Satra dan Nate. Mereka merupakan anak dari pasangan Elder God wanita, yaitu Gaia dan Ostur. Kalau kalian ingin tahu awal kemunculan Elder God, silakan tonton video kami yang berjudul Asal-Usul Dewa-Dewi di Marvel Universe. Linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Suatu hari, Nate merasa bosan dan mengajak Satra bermain. Tetapi Satra mengaku sedang sibuk. Dia telah diberi tugas oleh kedua ibu mereka untuk membuat peta kosmik umat manusia yang akan menunjukkan takdir semua orang. Satra membentuk petanya menjadi mirip sarang tawon dan menyebutnya Greatness. Dia bilang setiap jiwa akan tumbuh dan berkembang di sana sampai mereka semua siap untuk menjadi bagian dari kesatuan pikiran. Setelah mendengarnya, Nate merasa tertarik, maka dia juga merancang peta semacam itu. Namun dia punya ide tersendiri, yaitu membentuk petanya menjadi jaring dan menamainya Great Web, yang kelak disebut juga sebagai Web of Life and Destiny. Satra menganggap peta buatan Nate merupakan kekacauan dan tidak teratur, sedangkan Nate sendiri berpendapat bahwa takdir tiap orang memang harus bebas berjalan ke berbagai arah, walaupun segala takdir tersebut tetap terhubung satu sama lain. Menurut Nate, bahkan para dewa pun seharusnya tidak tahu arah takdir manusia. Great Web memang dibuat oleh Nate tapi akan dijalani oleh umat manusia. Ketika Nate sedang membuat Great Web, dirinya dan Satra dihampiri oleh kedua ibu mereka, Gaia dan Ostur, yang menilai hasil kerja mereka. Setelah memeriksa kedua peta, Gaia dan Ostur merasa sangat terkesan pada Great Web. Jadi mereka mengalihkan tugas pembuatan peta takdir dari Satra kepada Nate. Satra mengaku merasa senang dengan dilepaskannya beban tersebut. Sambil berjalan pergi, dia mengklaim tugas itu hanya membuatnya lelah saja. Meskipun begitu, dia berbohong. Dia sebenarnya justru merasa iri pada Nate. Ketika Great Web sudah rampung, Gaia dan Ostur dengan bangga memamerkannya kepada para dewa lainnya. Satra turut hadir tapi dia masih merasa kesal. Saat itu dia melihat ada banyak hewan yang berjalan di Great Web. Nate menjelaskan bahwa hewan itu disebut laba-laba dan telah diberi kemampuan berpindah dari satu bagian jaring ke bagian lainnya. Laba-laba bertugas memperbaiki bagian yang rusak. Dengan begini, Nate tidak perlu repot-repot mengurusi Great Web. Dia bisa pergi bermain dan mengabaikan ciptaannya itu. Ketika para dewa sudah pergi meninggalkan Great Web, Satra memulai kejahatannya. Dia mengubah wujudnya menjadi menyeramkan, serta menciptakan banyak sekali tawon yang segera terbang mendatangi Great Web dan menyengat sebagian laba-laba di sana. Akibat sengatan ini, anak-anak tawon tumbuh di dalam badan laba-laba dan bergerak keluar sambil memakan tubuh mereka sehingga laba-laba itu mati. Dengan kekejaman ini, Satra berambisi mengatur segala universe sesuai kehendaknya. Dia memang ingin mengubah Great Web menjadi Greatness. Namun Satra bersedia menunggu. Kerusakan yang disebabkan oleh para tawon Satra hanya dilakukan pada bagian-bagian tertentu saja, lalu disembunyikan agar tidak diketahui para dewa lainnya. Nantinya, Satra akan bertindak lagi apabila ada spider yang menyentuh Primal Strand alias untayan utama pada Great Web. Setelah waktu berlalu cukup lama, Great Web dikelola oleh seseorang bernama Master Weaver. Sayangnya dia dikalahkan oleh suatu keluarga bernama Inheritor. Sebagai budak Inheritor, Master Weaver terpaksa mengakses Great Web sesuai keinginan mereka. Inheritor merupakan keluarga yang memangsa para makhluk berkekuatan spider. Dengan kekuasaan atas Great Web, mereka leluasa memasuki berbagai universe lain untuk berburu berbagai macam spider. Di Universe 001, Inheritor juga membangun markas yang dinamai Loom World. Kendali Inheritor atas Great Web berakhir setelah terjadi pertempuran antara mereka melawan pasukan yang terdiri atas banyak sekali spider. Inheritor dikalahkan dalam konflik tersebut dan dibuang ke Universe 3145. Kalau kalian ingin tahu cerita tersebut, silakan tonton video kami yang berjudul Spider-Verse.
Setelah Inheritor dikalahkan, kelompok Spider yang dinamai Web Warriors tinggal di Loom World dan bekerja sama dengan Master Weaver. Mereka memanfaatkan Great Web untuk beraksi menumpas kejahatan di berbagai universe. Meskipun sempat dibuang, di kemudian hari pada cerita Spider-Geddon, Inheritor bisa membebaskan diri dari pengurungan mereka dan menjadi ancaman berbahaya lagi bagi para Spider. Bahkan Inheritor berhasil membunuh Spider UK alias Billy Braddock dari Universe 833 dan Spider-Man Noir dari Universe 90214. Seperti sebelumnya, pasukan Spider bertempur melawan Inheritor dan memperoleh kemenangan lagi. Kali ini Inheritor diberi hukuman yang berbeda. Mereka semua terkecuali Morlun diubah menjadi bayi dan diasuh oleh Spider-Man, yaitu Bibi May yang punya kekuatan Spider dari Universe 3123. Kalian ingin tahu cerita tentang Spider-Geddon, Spider UK, Spider-Man Noir, atau Spider-Man? Kami sudah pernah membuat videonya. Pada cerita Spider-Geddon pula terjadi masalah besar lainnya, yaitu Great Web diledakkan oleh Spider-Man Norman Osborn dari Universe 44145. Untungnya ada Spider-Link alias Annie Parker, yaitu anak perempuan Peter Parker dari Universe 18119. Dia memperoleh kekuatan khusus sebagai pattern maker yang bisa memperbaiki Great Web. Dalam peran tersebut, Annie secara berangsur-angsur memulihkan Great Web agar bisa menjadi utuh kembali seperti dulu. Sayang sekali dalam proses ini, suatu hari Annie terkena masalah besar. Saat sedang melakukan perbaikan seperti biasa, Annie menemukan bagian Great Web yang berbeda dari segala bagian lainnya. Dia menyadari ini adalah Primal Strand. Melalui bagian ini, Annie bisa melihat masa lalu ketika Great Web pertama kali dibuat, termasuk kekejaman yang dilakukan oleh Satra. Di luar dugaan Annie, karena koneksi dengan Primal Strand, Annie justru memunculkan Satra yang dengan cepat mengerahkan tawon untuk menyerangnya. Akibat disengat oleh tawon, Annie mengalami perubahan. Dia menjadi bawahan Satra dan diberi nama baru yaitu Nestling. Tidak berhenti di situ saja, Satra kemudian menyebarkan tawon-tawonnya ke berbagai universe untuk memperbudak lebih banyak lagi Spider lainnya. Salah satu korbannya adalah Spider-Man Noir yang memang sebelumnya sudah dihidupkan kembali oleh Dewa Spider. Selain dirinya, Spider-Ham alias Peter Porker dari Universe 8311 dan Spider-Gwen dari Universe 65 juga terkena sengatan tawon Satra. Mereka menjadi bawahan Satra dan disebut drone. Mereka menjadi bagian dari Hive, yaitu kesatuan pikiran yang dikendalikan oleh Satra. Di universe utama alias 616, bahaya Satra disadari oleh Madam Web alias Julia Carpenter yang punya kekuatan mengetahui kemungkinan masa depan. Julia sendiri menjadi Madam Web setelah diberi kekuatan oleh Madam Web sebelumnya, yaitu Cassandra Web yang kini telah meninggal. Demi mengurusi masalah Satra ini, Madam Web mulai mengumpulkan para Spider yang belum menjadi drone. Pertama-tama, Madam Web memasuki Universe 834 dan menemui Spider UK alias Zarina Zahari. Tanpa banyak berbasa-basi, Madam Web memberitahukan bahwa Zarina harus ikut dengannya, sebab takdir semua Spider sedang terancam. Zarina bersedia mengikuti Madam Web. Walaupun begitu, Zarina mengaku ingin mencari makanan dulu. Dia memang baru saja menjalani puasa Ramadan, tapi belum sempat berbuka. Dalam komik Age of Spider-Verse volume 2 isu 1-5, Madam Web dan Zarina menemui berbagai Spider lainnya. Di Universe 71490, Zarina menemui Web Weaver alias Cooper Cone yang merupakan orang Yahudi perancang busana sekaligus homoseksual. Web Weaver bersedia berangkat bersama Zarina. Tetapi terlebih dulu, Web Weaver berciuman dengan Silk alias Albert Moon Jr., yaitu seorang lelaki yang dia sukai. Bersama Madam Web, Zarina memasuki Universe 20023 dan merekrut Sun Spider alias Charlotte Weber. Karena menderita sindrom Ehlers-Danlos, Charlotte tidak bisa berjalan, sehingga sehari-hari dia harus memakai kursi roda. Charlotte merupakan seorang lesbian. Dia menyukai teman perempuannya yang bernama Aster. Di universe utama, Anya Corazon alias Spider-Girl alias Arana sedang berayun. Tiba-tiba dia merasa kesakitan lalu terhempas ke jalanan.
dia bangkit lagi sambil merasa bingung apa penyebab rasa sakit tadi. Selain itu, pada lengan kanannya muncul suatu tato. Karena sudah lelah, Anya memutuskan pulang dan tidur. Dalam tidurnya, Madam Web muncul dan memberitahu Anya ada bahaya yang sedang mendekat. Keesokan harinya, Anya terbangun dengan mengalami keanehan lainnya, yaitu tubuhnya diselimuti jaring. Anya kemudian beraksi sebagai Arana dan menghadapi kawanan manusia tikus. Sayang sekali dia mengalami rasa sakit misterius lagi. Bahkan kali ini, dia pingsan. Ketika sudah siuman, Anya melihat di hadapannya sudah ada Madam Web yang menjelaskan bahwa Anya sedang mengalami proses perubahan. Madam Web lalu meminta Anya beraksi menghadapi bahaya yang sebelumnya dia peringatkan. Awalnya Anya merasa ragu karena ada rasa sakit misterius. Selain itu, kostumnya sudah rusak. Madam Web berjanji akan membantunya. Sedangkan tentang masalah kostumnya, Anya dipertemukan dengan Web Weaver yang membuatkan kostum baru untuknya. Sambil mengenakan kostum barunya, Anya terlibat dalam misi Madam Web merekrut para spider yang belum menjadi drone. Di Universe 194, Anya menemui Night Spider alias Felicia Hardy yang memiliki keahlian dalam mencuri. Anya bilang Night Spider dibutuhkan untuk melakukan pencurian terbesar dalam sejarah. Night Spider menganggap itu merupakan tantangan yang sangat menarik, jadi dia bersedia mengikuti Anya. Bersama Madam Web dan Zarina, Anya juga mendatangi Universe 423 dan mengajak seorang spider bernama Spintress alias Petra yang merupakan seorang putri dari suatu kerajaan dan senang bernyanyi. Spintress ditemani pula seekor laba-laba bernama Webster. Sementara itu di Universe 31, pemilik kekuatan spider adalah Sergei Kravinov yang memakai nama Kraven the Hunter Spider. Dia memperoleh kekuatan spider setelah digigit laba-laba sangat besar di hutan Zimbabwe. Selain itu, dia juga mengkonsumsi ramuan khusus yang meningkatkan aspek-aspek tertentu pada tubuhnya, termasuk sistem imun. Suatu hari, Kraven diserang oleh banyak sekali tawon, namun dia bisa menghindari sengatan segala tawon tersebut. Bukannya disengat, Kraven justru memakan sebagian tawon. Berkat tindakan ini, dia menyerap racun mereka dan menjadi lebih kuat. Selain itu, dia bisa merasakan segala tawon tersebut dikerahkan oleh makhluk yang sangat kuat. Kraven pun menyadari harus terlibat bersama para spider lainnya. Maka dia melakukan pelacakan sampai bisa mendatangi Madam Web, Zarina, dan Anya yang sedang berdiskusi. Mereka tidak menyangka Kraven bisa menemukan mereka. Mereka pun bersiaga, maka Kraven menjelaskan bahwa dirinya justru datang untuk membantu mereka mengalahkan Satra. Dalam komik Spider-Man volume 4 issue 1, Satra sedang bersama Annie Parker di Loom World. Saat ini Satra telah mengendalikan banyak sekali spider dari beragam universe. Sasaran Satra berikutnya adalah Spider-Man Peter Parker dari universe utama. Dia menyuruh Annie membuka portal menuju universe tersebut. Lalu dia mengirimkan banyak sekali tawon ke sana. Pada saat yang sama, Madam Web, Zarina, dan Anya sedang berada di tempat persembunyian yang disebut Spider Sanctuary. Anya mengaku dia bisa merasakan Satra sedang mengincar Peter Parker utama. Jadi mereka harus bertindak. Madam Web menyebut Peter utama sebagai sang terpilih, sebab Peter merupakan harapan dalam perjuangan melawan Satra. Karena itu, Madam Web mengirimkan panggilan pikiran kepada para spider lainnya di universe utama untuk melindunginya. Sedangkan Zarina pergi untuk membuka portal lainnya. Dia mengaku akan mengirimkan makhluk terkuat di pihak mereka. Sementara itu, kawanan tawon yang dikirimkan Satra telah tiba di tujuan. Akibat segala tawon ini, orang-orang tentu berlarian panik. Sedangkan Peter utama merasa penasaran. Jadi dia memeriksa seekor tawon. Peter menyadari itu adalah tawon pemangsa laba-laba, tapi dia tidak pernah melihat yang seperti itu sebelumnya. Di tengah kebingungan ini, tiba-tiba muncul seseorang di dekat Peter, yaitu Morlun. Dia merupakan salah satu inheritor, namun tidak seperti keluarganya. Morlun tidak sempat diubah menjadi bayi. Sebagai inheritor, Morlun tentu pernah menjalani konflik dengan Peter. Bahkan berkali-kali mereka melakukan pertarungan brutal. Karena itu sekarang Peter langsung saja memukuli Morlun. Dia tidak mau memberi Morlun kesempatan menyerang.
Sebenarnya Morlun menyuruh Peter berhenti, tapi tentu saja Peter tidak mau mendengarkannya. Bahkan dia menutup mulut Morlun dengan jaring. Segala pukulan Peter tidak terlalu berpengaruh pada Morlun. Sebaliknya, serangan balasan dari Morlun dengan gampangnya membuat Peter terluka dan terlempar menghempas sebuah mobil. Untungnya Peter mendapat bantuan. Dua Spider menembakkan jaring untuk menahan tangan Morlun. Kedua Spider ini adalah Silk alias Cindy Moon dan Miles Morales. Selain mereka berdua, muncul pula Spider-Woman alias Jessica Drew yang mengerahkan serangan listriknya pada Morlun. Para Spider ini datang sebab mereka menerima panggilan pikiran dari Madam Web. Di tengah pertarungan melawan Morlun, para Spider juga terkena sengatan tawon Satra. Untungnya mereka tidak berubah menjadi drone. Dalam menghadapi Morlun, Silk menjadi amat sangat marah. Dulu Silk memang harus bersembunyi agar tidak ditemukan oleh Inheritor. Akibatnya dia tidak bisa menjalani kehidupan normal bersama keluarga dan teman-temannya di dunia luar. Dia menghabiskan waktu selama bertahun-tahun dengan cara berdiam sendirian terus-menerus di dalam bunker. Karena didorong kemarahan besar, Silk ingin menghajar Morlun. Para Spider tentu berusaha membantunya. Meskipun begitu, Jessica Drew mengingatkan bahwa Morlun masih terlalu kuat walaupun dikeroyok oleh mereka. Situasi kemudian menjadi semakin ramai dengan munculnya Spider-Man Noir. Awalnya para Spider mengira Noir datang untuk menolong. Sayang sekali, Noir justru mengeluarkan sebilah pisau, menarik Jessica lalu menusuk perutnya memakai pisau tersebut. Perbuatan Noir jelas membuat para Spider lainnya sangat kaget serta mencemaskan keadaan Jessica. Setelah ditusuk, awalnya Jessica tidak merasakan sakit, bahkan perutnya tidak mengeluarkan darah. Noir pun menjelaskan bahwa Jessica bukan mengalami penusukan biasa, melainkan telah dipotong dari Great Web. Tidak lama kemudian efeknya terlihat. Tubuh Jessica secara berangsur-angsur hancur menjadi jaring. Ketika mengalami kehancuran ini, Jessica meratapi kehidupannya. Dia memikirkan nasib keluarganya, teman-temannya, dan anak lelakinya. Sedangkan para Spider yang kebingungan tidak sanggup melakukan apa-apa. Pada akhirnya, seluruh tubuh Jessica berubah menjadi jaring. Peter dan para Spider lainnya hanya bisa merasa terguncang dan bersedih atas tragedi ini. Setelah melenyapkan Jessica, Noir menerjang sasaran berikutnya, yaitu Peter. Bahaya ini disaksikan oleh Madam Web dan Anya di Spider Sanctuary. Anya tentu merasa takut nasib yang menimpa Jessica akan terjadi pula pada Peter. Padahal Peter merupakan sang terpilih. Maka Madam Web meyakinkan Anya bahwa Peter akan selamat sebab sudah dikirimi bantuan. Secara mengejutkan, Peter diselamatkan oleh Morlun yang dengan sigap memukul Noir. Ternyata Morlun bukan datang sebagai musuh, melainkan justru sebagai sekutu. Dia adalah makhluk terkuat yang dimaksud oleh Zarina. Sayangnya dari tadi dia tidak diberi kesempatan menjelaskan semua ini. Kini Morlun melepaskan jaring pada mulutnya dan mulai bercerita. Dia mengungkapkan bahwa banyak Spider telah takluk. Morlun juga membeberkan bahwa dirinya dikirimkan untuk membantu melawan ancaman yang lebih kuat daripada Inheritor. Para Spider jelas tercengang mendengar ucapan Morlun. Mereka ingin tahu siapa ancaman yang dia maksud. Sementara itu, Noir menunjukkan wajahnya yang sudah berubah. Para Spider pun bersikap waspada terhadapnya. Noir lalu mengajak para Spider bergabung dengannya. Tentu saja ajakan ini ditolak mentah-mentah oleh mereka. Maka Noir memanggil bantuan. Di dekat Noir muncul 3 portal. Dari segala portal ini, keluarlah 3 Spider lainnya yang juga sudah menjadi drone. Mereka adalah Spider-Punk alias Hobie Brown dari Universe 138. Spider-Woman alias Mayday Parker, yaitu anak perempuan Peter Parker dari Universe 982, dan Spider-Gwen. Mereka semua siap menyerang Peter utama dan rekan-rekannya. Kalian ingin tahu tentang Spider-Punk? Kami sudah pernah membuat videonya. Cerita End of the Spider-Verse akan kami lanjutkan. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.